tuntutan selalu prem di setiap pertandingan. Saat anda duduk tenang menyaksikan elegansi aliran bola dari kaki ke kaki, lalu melihat Kylian Mbappe melepaskan akselerasi eksplosif yang meninggalkan dua bek lawan, namun diakhiri dengan penyelesaian yang melenceng tipis di sisi gawang. Setelah itu, sangat mudah bagi kita untuk bergumam, seharusnya itu gol, padahal peluangnya sangat bagus. Di sisi lain, perhatikan pula bagaimana Jude Bellingham atau Pedri bekerja mengatur ritme permainan, naik dan turun tanpa henti, menjaga kerapatan struktur dan keseimbangan transisi tim. Pertandingan yang luar biasa, bukan? Namun, di balik estetika gerakan tersebut, pernahkah anda membedah secara klinis berapa besar harga yang harus dibayar oleh tubuh mereka selama 90 menit itu? Apa yang anda lihat sebagai kegagalan teknis atau penurunan performa sebenarnya adalah sebuah krisis fisiologis. Detik ini, mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi pada serat otot, sistem saraf dan metabolisme seorang atlet saat mereka dipaksa melampaui batas absolut kemanusiaan mereka. Mari kita mulai dengan bagaimana seluruh jaringan tubuh merespon pergerakan dan reaksi mereka saat pertandingan memasuki fase intensitas tinggi. Tubuh pemain bukan lagi sekadar sistem biologis, melainkan sebuah medan tempur kimiawi. 1. Fase mikro laceration. Mengapa performa menurun? Ketika anda melihat seorang pemain mulai melambat di menit ke-80, itu bukanlah masalah kemalasan. Secara klinis, otot rangka mereka selalu mengalami mikrotrauma mekanis. Setiap kali mereka melakukan deselerasi mendadak atau perubahan arah yang tajam, pada saat itu terjadi robekan mikroskopis pada unit fungsional otot yang disebut sarkomer. Robekan ini memicu pelepasan enzim kreatin kinase di dalam aliran darah, sebuah indikator medis bahawa kerusakan jaringan sedang terjadi secara masif. 2. Krisis metabolik, bahan bakar yang menjadi racun. Selama 90 menit, otot terus-menerus melakukan oksidasi glikogen. Namun proses ini menghasilkan produk sampingan berupa ion hidrogen yang menyebabkan asidosis intraseluler. Darah di dalam otot menjadi lebih asam yang secara langsung mengganggu hantaran listrik pada saraf. Bisa jadi inilah alasan medis mengapa tembakan Mbappe tadi melenceng, karena koordinasi motorik halus antara otak dan kaki terganggu karena jaringan saraf mereka sedang mengalami hambatan kimiawi. 3. Efek kontusi dan hambatan vaskular. Selain kelelahan mandiri, benturan-benturan fisik yang anda anggap biasa seperti adu paha atau benturan tulang kering mengakibatkan ekstravasasi kapiler. Darah keluar dari pembuluh kecil dan menggenang di dalam jaringan otot, menciptakan tekanan internal yang hebat. Kondisi ini menghambat sirkulasi oksigen yang seharusnya masuk untuk proses pemulihan instan. Pemain bertanding dengan kondisi otot yang membengkak secara internal, membatasi ruang gerak sendi dan menurunkan efisiensi mekanik tubuh. 4. Fase pemulihan. Terjadinya kerjasama antara sel dan waktu. Begitu peluit panjang berbunyi, tubuh tidak langsung beristirahat. Ia masuk ke fase katabolik yang ekstrim. 24 jam pertama, tubuh fokus sepenuhnya pada pembersihan jaringan debris dan sisa-sisa kerusakan jaringan. 48 jam berikutnya, inilah puncak dari inflamasi. Secara medis, jika anda menyentuh otot pemain di fase ini, suhunya akan terasa lebih panas karena proses peradangan sedang bekerja keras melakukan penambalan pada serat otot yang koyak. Tanpa jeda, dibutuhkan minimal 72 hingga 96 jam untuk melakukan resintesis protein secara paripurna. Seorang atlet sebenarnya meminjam kesehatan masa depan mereka hanya untuk menyelesaikan pertandingan berikutnya. Secara klinis, mereka bertanding dalam kondisi defisit struktural yang sangat rentan terhadap cedera fatal. Kini, bayangkan seluruh krisis fisiologis yang baru saja kita bedah harus terjadi di panggung terbesar bernama Piala Dunia 2026, di mana 48 negara akan bertarung dengan intensitas yang jauh lebih brutal dari level klub.
Secara klinis, tubuh manusia membutuhkan jeda minimal 72 hingga 96 jam hanya untuk mencapai titik aman. Namun dengan jadual pertandingan yang hanya berselang 5 atau 6 hari, ditambah tuntutan perjalanan lintas zona waktu antara Kanada, Amerika Serikat dan Meksiko, kita sebenarnya tidak sedang melihat kompetisi taktik semata. Kita sedang menyaksikan sebuah eksperimen ketahanan medis. Apakah jeda sesingkat itu cukup untuk memulihkan kerusakan sarkomer dan menstabilkan kembali sistem saraf pusat para pemain? Ataukah Piala Dunia kali ini akan menjadi turnamen dengan angka cedera non-kontak tertinggi dalam sejarah sepak bola? Lalu, tim mana saja yang mendapatkan mewahnya istirahat panjang dan siapa yang dipaksa bertaruh nyawa dengan jadual yang mencekik? Mari kita bedah rekapitulasinya secara detail di pembahasan berikutnya.